Shalom saudara, shalom semuanya ya, yang di Manado, Jakarta, di Jepang, di mana aja mendengarkan ini, di Jawa, di Bali, puji Tuhan. Saya datang dengan kabar baik, haleluya. Injil adalah kabar yang sangat baik, yang luar biasa baik. Makanya di bahasa Inggrisnya dikatakan good tidings, ya, kabar yang sangat baik, goodwill, kehendak Allah yang baik buat kita. Amin saudara, thank you Lord Jesus. Ya, kita berdoa ya Bapak, terima kasih. Saat ini biarlah saya berbicara, isi hatimu kepada anak-anakmu yang sangat berharga di matamu. Dan Roh Kudus, Engkau menerangi kami semua, supaya mata hati kami diterangi dan kami boleh melihat dengan lebih jelas. Haleluya, kasih-Mu untuk kami, posisi kami di dalam Engkau, dan warisan-Mu untuk kami. Karena kami sudah ditebus sepenuhnya dari segala kutukan. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan bagi namamu, dalam nama Yesus. Amin. Amin saudara, puji Tuhan ya. Kita sedang berbicara mengenai warisan. Ya, warisan kita di dalam Tuhan. Kalau saudara tiba-tiba dengar kabar, kamu baru dapat warisan loh. Ya kan, siapa mungkin mungkin saudara jauh, tapi dia nggak punya keluarga. Ya kan, terus kamu ada di daftar warisan itu. Wah, kita seneng kan dengarnya kan? Wah, warisan apa ya? Betul nggak saudara? Haleluya. Karena warisan itu adalah satu pemberian. Amin, itu satu pemberian yang kita tahu diberikan, ya kan, karena seseorang sudah berjerih payah. Amin, saudara. Haleluya. Dan warisan itu, haleluya, hanya bermanfaat kalau kita terima. Betul kan? Kalau kita tahu dan kita terima, kita manfaatkan. Tapi kalau kita tidak mengerti, ya kan, kita tidak urus, sayang ya. Tapi puji Tuhan ya, saya sudah bagikan ini, udah seri yang keempat. Haleluya. Thank you Jesus. Karena namanya warisan itu selalu ada kaitannya dengan hubungan darah, dengan garis keturunan. Ya saudara, nah saya sudah sering ngomong bahwa di bahasa Indonesia tidak diterjemahkan sebagai warisan, tapi diterjemahkan sebagai bagian yang ditentukan. Jadi itu tidak sesuai konteks, karena seharusnya itu warisan. Firman Tuhan juga mengatakan saat kita perjamuan kudus, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ya kan, kenapa kematian Tuhan? Karena dalam kematiannya, warisan kita di dalam Dia adalah sah. Amin saudara, haleluya, thank you. Salah satunya adalah jati diri kita yang sangat dahsyat. Karena kalau saudara sekarang pun secara jasmani saudara dapat warisan, ya kan? Walaupun mungkin saudara kenal orangnya, ya kan? Tapi tetap pengadilan secara legalitas, saudara harus unjukkan KTP saudara kan? Ya benar nggak? Terus ada suratnya, benar nggak kamu anaknya atau kamu cucunya? Mana suratnya? Itu secara legalitas harus begitu. Itu sebabnya kalau kita bicara warisan tidak lepas dari jati diri kita. Karena berdasarkan jati diri kita, warisan kita itu legal, sah. Dan iblis tidak bisa tahan. Saudara, kalau saudara pasti pernah ya mungkin baca atau dengar mengenai bagaimana orang Israel waktu mereka mau keluar dari Mesir, waktu 10 tulah saudara ya. 10 tulah itu sudah sangat-sangat susah ya. Air berubah jadi darah, ada katak di mana-mana, terus ada apa lagi semua ya, 10 macam. Tapi apa yang terjadi? Firaun masih bisa tahan orang Israel. Tetap mereka tidak dikasih pergi. Karena mereka ada dukun-dukunnya juga, ya kan? Tapi waktu mereka makan domba Paskah dan waktu darahnya ditaruh di palang pintu, waktu penghakiman Allah lewat, ya kan, malaikat maut, apa yang terjadi? Firaun baru menyerah. Setelah itu dia bilang apa? Pergi kamu. Nah ingat, iblis itu sudah kalah saudara. Itu sebabnya biarlah kita lebih sadar akan Yesus dan kemenangannya. Amin, karena iblis sudah kalah. Dia tidak bisa menahan apapun warisan saudara di dalam Kristus. Rencana dia yang terbaik. Kita aja, ya kan, orang tua saya juga orang tua. Saya kepingin yang terbaik buat anak saya. Seringkali diam-diam saya suka ngalah, ya kan. Apakah ini mengenai apa, mungkin sehari-hari atau apa ya. Lebih mau berkorban di sana-sini buat anak saya. Apalagi bapak kita.
Bapa kita nggak tanggung-tanggung. Dia kasih putranya yang terbaik buat kita. Kalau dia tidak mengasihi kita, ya kan, dia tidak akan kirimkan Yesus. Itu aja bisa jadi sesuatu yang sangat-sangat menghibur kita. Bahwa Allah Bapa kita, ya kan, itu mengasihi kita dan dia melakukannya dengan adil. Makanya semuanya kenapa harus ada Alkitab? Karena Alkitab juga adalah bukti. Makanya faith is the substance, the evidence. Kalau bahasa Inggrisnya tuh bukti. Alkitab ini bukti. Sehingga kalau di pengadilan itu, ya kan, yang berlaku air mata tidak berlaku loh, saudara. Betul kan? Di pengadilan dunia aja yang berlaku apa? Bukti. Orang semua harus ada bukti. Mana buktinya? Amin. Haleluya. Jadi firman, ayat-ayat firmannya, kebenaran ini adalah bukti legalitas kita bahwa kita tidak akan dipermalukan. Dan kita berhak 100% untuk segala sesuatu yang firman-Nya katakan sudah menjadi warisan kita. Ya kan? Kita ke Efesus dulu ya, Efesus dulu Saudara ya. Ke Efesus dulu. Kita ke Efesus dulu, dikatakan di sini di Efesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Oh ya, saya udah ini dari bahasa Inggrisnya ya. Dikatakan kan untuk kita minta roh hikmat dan wahyu. Kalau saudara perhatikan, kiraku saudara di perjanjian baru ini jarang sekali didorong untuk minta. Minta ini, minta itu, kayak waktu musim peralihan, waktu Yesus baru datang ya. Sebentar saudara. Waktu Yesus datang kan orang-orang yang biasanya dihukum Taurat, mereka takut sama Tuhan, takut salah. Ya kan, itu sebabnya mereka tanya dulu, Tuhan mau nggak engkau nyembuhkan saya? Tuhan, kalau engkau bisa, ya kan, engkau bisa. Kalau engkau mau, engkau bisa sembuhkan saya. Kenapa mereka harus gitu? Karena dulu sebelum Yesus datang, orang tidak bisa langsung terima dari Tuhan. Amin, saudara. Kita bisa bersyukur sekarang ini nggak rumit seperti dulu, saudara. Dulu mereka serba takut, nggak boleh salah. Ya kan, karena perantaranya tidak sempurna, jadi selalu ada ketidakpastian. Tapi puji Tuhan, ya kan, sekarang kita ada kepastian. Dan firman-Nya adalah patokannya. Saya langsung saja ya. Karena adalah kehendak Allah untuk saudara mengalami warisanmu. Saya baca dari Efesus 1 ayat 18, karena dikatakan untuk kita minta roh hikmat dan wahyu. Kenapa nggak suruh minta ini itu kebutuhan hidup, solusi ini, kenapa tidak didorong lagi untuk minta itu? Karena setelah Yesus bangkit, amin saudara, kita yang percaya ya, sebelum di video ini saya sudah katakan bagaimana kita sudah menjadi milik Kristus. Karena kita sudah milik Kristus dan kita sudah jadi satu sama Kristus. Itu sebabnya ya kan, segala milik Kristus ya kan milik kita juga. Segala milik Allah milik Kristus, milik Kristus milik kita. Kenapa kita perlu minta roh hikmat dan wahyu? Karena sekarang ini semuanya sudah dipercayakan ke Yesus dan Yesus percayakan ke kita. Amin. Itu melampaui akal pikiran kita ya secara manusia, dan itu hanya bisa diterima oleh iman. Makanya kita suruh mata kita dicelikan. Kenapa? Karena secara jasmani itu nggak kelihatan tapi nyata. Itu sebabnya saudara bisa lahir baru. Keselamatan kan tidak kelihatan kan? Saudara tidak melihat dia disalib, betul kan? Saudara tidak pernah melihat dia bangkit, tidak pernah melihat surga. Tapi Alkitab bilang saudara tahu sukacita, ada satu sukacita, ada satu rasa tahu di dalam diri saudara bahwa saudara anak Allah. Amin saudara, haleluya. Demikian juga sama warisan kita ada saudara. Semuanya mencakup roh, jiwa, tubuh kita. Karena semuanya sudah disiapkan, itu sebabnya kita hanya perlu mata kita dibukakan saja. Kayak gitu kan, kita cuma dengar aja, kamu tuh dapat warisan lo ya dari si Anu. Oh iya, mana? Ya kan? Kita juga gitu. Kita hanya perlu mata kita dibukakan. Karena sekarang semuanya, ya kan? Dan lebih dari cukup ya, semuanya Allah sudah sediakan. Dan Allah itu tidak seperti yang seringkali iblis tuh bohong ya. Seolah-olah di hadapan Allah itu saudara tuh tidak penting. Ya kan? Yang penting berkorban terus. Ya kan, tapi saudara tidak penting. Kalau saudara punya keinginan, wah itu daging itu. Saudara pengen sesuatu, itu semuanya daging. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Padahal Allah kita itu
Dia Bapak kita dan dia perhatikan, dia menghargai pribadi saudara. Dia tidak pernah membandingkan saudara dengan yang lain. Dia nggak bilang gini, kamu sih nggak seperti si Anu tuh. Ya kan, dia lebih rohani dari kamu. Allah tidak pernah begitu. Kamu sih nggak seperti si Anu, dia lebih baik dari kamu. Allah tidak pernah begitu. Ya kan, nah itu manusia. Tapi Allah tidak. Dia menghargai saudara. Ya kan, apa adanya. Dia menerima saudara apa adanya. Tapi dengan saudara lebih lagi mengerti warisan saudara, saudara akan menjadi versinya saudara yang terbaik di dalam Tuhan. You become the best you in Christ. Saudara menjadi yang terbaik di dalam Kristus. Menjadi diri saudara yang sebenarnya di dalam Kristus. Amin, saudara. Dan saudara akan jadi orang yang happy, menikmatin. Karena saudara tahu, saudara Allah menerima saudara. Saudara tidak berusaha untuk menjadi seperti orang lain atau membanding-bandingkan. Dan ini juga memerdekakan saudara dari minder, dari iri, amin, saudara, dari suka bersaing. Karena kita tahu ada satu keteguhan, kita jadi bisa menikmatin ya diri kita bersama Tuhan. Ya kan, itulah ya, haleluya saudara. Dia apa yang saudara anggap penting. Ya kan, Allah juga penting. Kadang-kadang kita pikir dia begitu besar, wah, saya nggak mau ngerepotin Tuhan dengan yang kecil-kecil. Tapi kalau saudara lebih lagi praktek ya, saudara menikmati kasih dia, saudara akan bisa lihat dia loh. Contohnya begini saudara, saya pengen ngomong ini karena supaya saudara tahu dia tuh benar-benar Allah kita tuh baik loh saudara. Dia sangat memperhatikan kita. Ya pernah gini saudara, setelah mama saya meninggal, mama saya tuh orangnya ini ulet sekali. Dia kalau bikin kue, dia bikin yang susah-susah, dia bikin terus sampai benar-benar hasilnya jadi. Dia tuh begitu. Jadi dia pernah bikin kue Bugis itu yang dari daun suji yang hijaunya hijau tua. Dia benar-benar bikin dari daun suji, dia bikin enak sekali sampai benar-benar udah the best. Ya kan? Nah, itu jarang dijual di toko ya. Sekarang kebanyakan pakai pewarna. Ini contoh kecil aja. Supaya saudara tahu betapa dalamnya kasih Bapa untuk saudara. Betapa dia sangat memperhatikan saudara. Ini saya lagi bicara mengenai dia. Jadi, kemudian setelah dia meninggal, sekali waktu saya cuma ngebatin. Tahu nggak ngebatin? Cuma mikir dalam diri saya aja. Aduh, kangen ya makan kue itu. Habis susah cari yang seperti itu sekarang ya. Kalau mau cari di mana gitu kan, nggak selalu seenak bikinan mami gitu kan. Saya cuma lagi mikir gitu aja. Nggak lama setelah itu saudara, teman saya di Jakarta waktu itu, "Hey Monica, ini aku beliin kamu kue ini loh, kue yang saya mau itu ya. Apa nggak tau lah namanya tuh, pokoknya warnanya hijau tua, dalamnya gula merah atau apa." Dia bilang ini enak sekali, dia bilang ini pakai daun suji gini. Terus dia beliin saya, dia bawa ke saya. Nah waktu saya lihat itu saya terharu. Karena hanya Tuhan yang tahu saya kepengen itu. Amin, saudara. Haleluya. Begitu perhatiannya dia sama kita. Sampai kalau kita lebih lagi membuka hati, kita percaya kasih dia, kita lebih lagi kasih respon, saudara akan semakin bisa melihat hari lepas hari loh ya. Kebaikan dia, gimana kita tuh diperhatikan, gimana kita dikasihin, atau kadang kita dinasihatin, kita bisa tahu karena rohnya ada di dalam kita. Amin, saudara. Haleluya. Bentar ya, saudara. Thank you, Jesus. Jadi saya suka ingat, wah saya terharu sekali. Itu yang bikin hubungan kita sama dia tuh enak. Tidak kaku, tidak legalistik. Dia tuh nggak jauh di mana, nggak, dia sama kita. Ya, jadi di sini dikatakan supaya dia saking dia kepingin saudara mengalami yang terbaik. Dia tidak mau saudara patah hati, dia tidak mau saudara kepahitan, dia tidak mau saudara ditipu, dijarah, apalagi dihancurkan masa depan. Dia sama sekali tidak mau. Itu sebabnya dia menjadikan Yesus sebagai dosa, sebagai kutukan buat kita. Ya, itu sebabnya Roh Kudus yang akan mengilhamkan Rasul Paulus untuk menulis ini supaya kita, mata hati kita diterangin akan warisan kita di Efesus 1 ayat 18. Dan supaya, ya kan, sebelumnya minta roh hikmatan wahyu, ya kan, supaya diterangi, ya kan, supaya menjadikan mata hatimu terang,
agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Saudara punya panggilan, dan itu tidak selalu dibatasi dengan pelayanan ya. Tidak selalu ada kaitannya dengan pelayanan gereja atau apa. Enggak, semuanya tuh banyak. Ada orang yang dipanggil untuk berfungsi di pemerintahan. Ada saudara. Ada yang berfungsi sebagai mungkin suka melayani sebagai suster, atau mungkin pengen jadi dokter yang diurapin, atau apa bisnis yang berhasil. Ada semua itu. Ya kan, tapi ada harapan. Karena panggilan itu bukan hanya cuma di dunia ini aja, tapi di masa depan ada kemuliaan, ada mahkota, ada sukacita besar. Amin. Terus juga betapa kayanya, nah ini yang saya sedang ajarkan terus kepada saudara dan saya, betapa kayanya kemuliaan, bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Harusnya diterjemahkan kalau bahasa Inggrisnya itu, ya kan, the riches of the glory of his inheritance in the saints. The riches of his glory. Jadi kekayaan kemuliaannya, ya kan, untuk, ya kan, dari warisannya untuk kita sebagai orang kudus. Ya kan, warisannya, his inheritance. Jadi nggak boleh diterjemahkan sebagai bagian, karena kalau bagian itu tidak jelas dan tidak ada dasar legalitasnya, dan iblis bisa menipu. Iblis bilang gini, oh kayaknya Tuhan belum mau kasih kamu, karena bentar ya, kenapa? Karena kamu masih begini sih, masih begitu sih. Nah waktu itu ada orang baru ini ngomong ke saya, ya Ibu Monica, saya dapat nubuatan, satu hamba Tuhan bilang, oh kamu belum layak menerima karena kamu masih kurang begini dan gitu. Nah kenapa? Karena tidak disebutnya sebagai warisan. Disitulah tidak sesuai konteks. Karena Yesus sudah mati. Dia adalah satu-satunya manusia yang berhak diberkatin. Ulangan 28 tuh dia. Diberkatin dalam segala hal tuh Yesus loh. Kenapa? Karena dia mengenapi hukum Taurat secara sempurna. Tapi dia tidak ambil itu, dia wariskan itu untuk kita. Amin, saudara. Dia wariskan itu untuk kita. Amin. Itu sebabnya itu adalah warisan, dan dikatakan di sini his inheritance in the saints, bagi orang-orang sebagai orang kudus. Alkitab menyebut saudara orang kudus. Amin. Jadi orang kudus itu kan hamba Tuhan si A, hamba Tuhan si B, orang kudus si Anusnya. Tidak, Alkitab menyebut kita semua yang percaya kepada Yesus orang kudus. Kenapa? Karena darahnya sudah menguduskan kita. Amin, saudara, darahnya sudah menguduskan kita sepenuhnya. Jadi kita disebut orang kudus. Ya kan, penting untuk melihat diri kita kudus, itu akan menjadikan kita bersikap begitu. Amin, saudara. Ya, karena itu sebenarnya kita. Jadi kita punya warisan. Ya kan, thank you Lord Jesus. Kita punya warisan. Oke, jadi saya percaya saudara pasti di taraf tertentu pernah mengalami. Tapi saya mau kasih lagi, menguatkan saudara mengenai dua hal, bahwa di dalam apapun yang kita hadapin, warisan itu kekal, ya kan? Dan itu semua dalam bentuk janji-janji Tuhan untuk kita, ya kan? Contohnya, jadi saya kasih contoh saudara sebentar. Karena ini mencakup semuanya, roh, jiwa, tubuh, seperti tadi. Nggak penting kan untuk Tuhan yang besar, Allah yang besar memperhatikan kue kesukaan saya, kehilangan, itu tidak penting. Tapi untuk jiwa saya, dia memelihara jiwa kita. Kalau itu, dan saya tidak gelisah, dia memelihara jiwa kita loh. Dia mau jiwa kita selalu tenang, puas, kita dikasihin, ya kan? Kita tidak dipenuhi dengan ketakutan, kegelisahan, itu dia. Jadi dia penting ya. Ya oke. Jadi sekarang saya kasih contoh begini, supaya saudara dibukakan bahwa warisan kita itu semuanya ada, dan melalui warisan kita itu kita terus-menerus diluputkan dari hawa nafsu duniawi. Kenapa? Karena kalau kita tidak tahu kita punya warisan, kita tidak dibukakan, secara otomatis kita akan berusaha cari sesuatu yang kita rasa kita ingin, kita butuh. Longing ya, bahasa Inggrisnya tuh ada satu rasa lapar di jiwa kita, satu keinginan. Nah itu kalau kita tidak arahkan kepada Yesus, kepada penebusannya, otomatis kita akan gampang dicobain, saudara. Dan masalahnya iblis tuh penipu.
segala sesuatu yang tidak sesuai kebenarannya, iblis itu akan tipu kita loh. Jadi waktu dia menawarkan Yesus, menawarkan siapa Yusuf, ya kan, untuk sama istri Potifar. Dia menawarkan Yesus untuk kalau kamu menyembah aku kasih ini semua. Itu kelihatannya selalu iblis itu begitu, tapi sebetulnya ada sesuatu yang lebih berharga yang dia mau ambil. Begitu juga. Jadi dikatakan di 2 Petrus pasal 1 ayat 2, gimana kasih karunia damai sejahtera semakin berlipat kali ganda waktu kita lebih mengenal dia, lebih mengenal kasih Bapa untuk kita dan putranya, dan dia sudah memberikan kepada kita janji-janjinya yang berharga dan sangat luar biasa, supaya melalui itu kita terus-menerus terpelihara karena kita sudah diluputkan dari hawa nafsu duniawi. Jadi kabar baik saudara yang sekarang ialah saudara sudah diluputkan dari hawa nafsu duniawi. Amin saudara. Saudara sudah di dalam Kristus, saudara terima aja. Nah itu bahasa Indonesia terjemahannya tidak tepat. Dikatakan melalui janji ini kamu akan diluputkan. Tidak, kita sudah diluputkan. Dan karena janji itu kita terpelihara untuk terus-menerus. Kita tidak kena hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Jadi janji itu diberikan, disediakan untuk terus-menerus. Karena kita sudah diluputkan dari hawa nafsu duniawi saat kita terima Yesus. Kita sudah dipindahkan dari maut, dari gelap, ya kan, dari kutukan, kesepian, penolakan, ya kan, segala macam keruwetan. Kita sudah dipindahkan dari itu, dia kan, kepada terangnya, kepada hidupnya Allah. Ya kan? Haleluya, thank you Lord. Sehingga dalam apapun kita menjalani hidup ini, kita minta Tuhan bukakan saya, ya kan, supaya terangi saya, supaya saya bisa melihat warisan saya. Saya kepingin misalnya pasangan hidup. Saya udah umur segitu, ya kan, contohnya seperti waktu itu ya. Tuhan, saya udah umur sekian nih, saya udah cukup nih di Jepang. Saya sudah mulai mikir pasangan hidup saya, ya kan. Nah itu kan ada satu kebutuhan. Nah kalau orang dunia seringkali kadang-kadang nggak, kalau orang dunia ya nggak ke Tuhan kan. Mereka ini aja, mau bergaul aja, ambil aja, pokoknya asal suka sama suka, asal aduh itu orangnya bagaimana, ya kan, itu dunia. Tapi kalau kita tidak, amin saudara, kita ingat bahwa dia punya warisan. Nah, waktu itu saya kan saya udah mulai bikin rencana, ya tanpa saya sadarin, saya waktu itu sudah pengen ke Indonesia, balik aja deh ke Jakarta supaya pergaulan lebih luas. Nah itu pikiran sempat belum diperbaruin, ya kan. Wah kalau saya di Jepang ini kan orang Kristen nggak banyak, saya udah cukup nih, udah gerejanya sudah mapan, sudah banyak buahnya, ya udah saya sekarang pikir deh ke Jakarta aja, kan bisa kerja di sana, ntar bisa banyak bergaul sama udah umur berapa waktu itu, udah umur 30 atau 31. Jadi nah tapi Tuhan taruh di hati saya untuk ketemu dia, ya kan, ketemu dia, untuk pakai waktu berdoa, berpuasa, untuk ada sesuatu di dalam saya. Makanya saudara dengar hati saudara, karena warisan kita itu di alam roh, dalam bentuk berkat rohani. Itu tidak kelihatan tapi ada saudara. Itu sebabnya kita harus izinkan hati kita percaya. Hanya perlu percaya aja saudara. Nah karena saya hari-hari suka bergaul sama dia, jadi saya tahu waktu dia taruh di hati saya kuat sekali, harus ketemu dia, harus ketemu. Oke ya udah, saya waktu itu bikin waktu sendiri, sewa kamar di mana, saya di situ 2-3 hari saya sendiri, saya nggak makan, padahal lagi pada retret, saya nggak, saya harus ikut hati saya, ya kan. Ingat, yang paling mengasihi saudara itu Allah Bapa saudara, ya kan, dia yang paling mengasihi saudara. Dan ingatlah juga yang menghidupkan saudara kembali itu bukan orang, Yesus loh. Dia yang sudah memberikan hidupnya buat kita. Kita hidup karena zoe-nya dia sudah dikasih ke kita saudara. Kita tidak hidup dari makanan aja. Kita nggak hidup, bukan orang tua kita yang menghidupkan kita. Kita menghormati orang tua kita. Tapi yang memberi kita hidup yang baru, hidup yang sebenarnya, manusia baru itu Yesus. Itu sebabnya percaya sama dia sebagai pribadi yang paling bisa dipercaya dalam hidup saudara. Pribadi yang tidak akan pernah menyakiti saudara, tidak akan pernah meninggalkan saudara, tidak akan pernah membiarkan saudara dijarah, dipermalukan, itu dia. Makanya waktu saya tidak ikut retret, saya sendiri sewa kamar di mana, wah ada yang kemudian ini saya
mengecam saya. Oh, leader apaan tuh katanya. Pernah tuh, karena waktu itu saya leader ya. Leader apaan tuh katanya. Orang lagi retret dia menyendiri katanya gitu. Tapi saya masuk kanan keluar kiri karena saya tahu Tuhan saya udah, Tuhan taruh di hati saya. Karena timing penting saudara. Tapi nggak apa-apa, kita nggak usah takut ya, percaya. Jadi waktu saya berdoa, Tuhan, saya terus terang. Jadi saudara terus terang aja sama dia. Nah, kita sebentar lagi baca dari kenapa kita bisa terus terang. Ibrani 4 ya. Karena Allah itu perhentian Taman Eden kedua, warisan kita. Kita sudah ada di Taman Eden kedua. Dulu di Taman Eden mereka nggak usah berjerih payah sampai ada semak dan duri, stres, harus bertahan hidup untuk bisa ini itu karena Adam. Dulu di Taman Eden semua ada, tapi karena kejatuhan Adam kan ada kutuk. Nah sekarang banyak kan orang hidup yang tidak mengerti, bahkan orang Kristen juga sebagian masih hidup di bawah kutukannya Adam loh. Sehingga selalu takut kurang, pas-pasan, kepengen ini, kepengen itu, nggak jadi. Aduh, sempat stres, sempat bingung. Kenapa? Karena belum mengerti sistem kerajaan Allah. Saya ngajarkan ini terjadi terus sudah. Di Indonesia, di Jepang, di Amerika, terjadi terus loh. Karena ini sistem kerajaan Allah berdasarkan warisan. Berdasarkan jati diri kita. Bukan jerih payah kita loh. Nanti setelah kita percaya atau apa, ya kan, kita perlu urus, ya kita perlu berjerih payah bukan supaya Tuhan kasih, tapi supaya mata kita dibukakan. Itu beda sekali. Jadi jerih payah kita sekarang bukan supaya Tuhan kasih, karena dari pihak Tuhan dia udah kasih semua. Ya kan, dia sudah ada rencana, pasangan hidupmu, anakmu, rumahmu, panggilanmu, talentamu, itu semua sudah ada. Perlindungan, terus juga restorasi kalau saudara keliru. Ya kan, semuanya sudah ada loh saudara. Semuanya sudah ada. Amin. Itu yang dikatakan di Efesus 1 ayat 3. Diberkatilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberkati kita dengan segala berkat rohani. Ya kan, bukan di surga nanti, maksudnya di alam roh, di tempat-tempat tinggi. Ya kan, di alam roh, di dalam Kristus. Itu sudah ada. Jadi waktu saya mulai mikir gitu, kenapa Tuhan langsung terus bicara sama saya kuat sekali? Karena saya mulai ngomong. Saya mulai ngomong ke orang. Oh, saya mau ke Indonesia. Saya ingat waktu itu ngomong sama 2 atau 3 orang. Langsung Tuhan stop. Karena mulut kita nih ada kuasanya. Kenapa? Karena kalau saya terus ngomong begitu, saya bisa melakukan tanpa pimpinan Tuhan loh. Dari pikiran saya sendiri. Padahal Bapak sudah punya rencana. Dia tahu umur saya. Dia tahu umur saudara loh. Dia tahu kebutuhan saudara lebih daripada saudara. Jadi dia tahu. Dia tahu situasi saya loh. Amin. Makanya dia langsung tahu. Ayo ketemu saya sebelum mulut kamu ngomong terus. Dari pikiran sendiri. Ngukur seperti bukan anak. Karena kalau mentalitasnya masih kita mentalitas yatim itu ya. Apa-apa tuh yang jadi pusat itu apa? Pekerjaan. Ya kan, uang. Saya perlu uang. Saya harus ini. Nah itu loh. Jadi kalau sudah gitu, Tuhan mau pimpin susah, karena kita takut, kita harus ngelihat dulu. Tapi kalau kita lebih lagi pakai waktu berhubungan sama dia secara pribadi, itu dia tuh menjadi nyata secara pribadi. Jadi balik lagi. Jadi waktu saya doa, saya terus terang sama Tuhan. Saya biasa suka terus terang sama dia ya. Dia bilang, Tuhan, saya mau ke Indonesia nih ya. Tapi saya bilang, saya jangan sampai salah ya. Saya bilang. Karena waktu itu saya sempat salah berapa tahun yang lalu. Ya kan, saya mau ke Amerika, Tuhan tidak kasih. Jadi saya berasumsi Tuhan nggak mau saya ke Amerika. Padahal enggak, belum waktunya aja. Jadi waktu itu saya bilang, Tuhan jangan sampai salah ya. Tuhan mau apa? Saya bilang gitu. Waktu saya bilang Tuhan mau apa? Benar-benar dengan sepenuh hati. Tidak ada sedikit pun di belakang saya main begini-begini. Enggak. Saya benar-benar sepenuh hati. Makanya dikatakan percayalah kepada Allah dengan sepenuh hati. Jangan bersandar sama pengertianmu sendiri. Pengertian saya ialah apa? Wah, kalau di Indonesia kan pergaulan lebih besar. Saya bisa kerja di Jakarta, banyak orang Jepang. Saya bisa Jepang, bisa Inggris. Itu pengertian saya yang sempit. Tapi ada rencana dia yang jauh lebih besar. Karena kita punya berkat Abraham. Berkat Abraham itu, haleluya, kita jadi berkat bagi banyak bangsa loh. Amin, saudara. Kerajaan Allah tuh dahsyat, ya kan, berlimpah-limpah.
Amin. Jadi waktu itu saya ngomong gitu, Tuhan cuma bilang apa? Rema, Rema, Rema. Rema itu sekolah Alkitab di Amerika. Udah, singkat kata dia cuma ngomong itu, saya percaya, uangnya datang. Nah ini kan, saya bicara mengenai warisan. Ya kan, uangnya datang. Saya tidak mental. Saya lagi ngobrol-ngobrol sama satu orang, gembala saya dengar, dia lagi nguping, terus dia tanya, Monica kamu nggak ada tabungan? Enggak. Kamu mau ke Amerika? Ya Tuhan ngomong, saya bilang. Akhirnya dia sendiri setelah 2 minggu itu, Monica, kamu kasih tahu visi kamu apa? Ya kan kepada yang lain. Terus gereja sponsor saya 2 tahun di sekolah Alkitab. Nah ini saya lagi cerita mengenai apa? Tuhan tahu kondisi saudara. Dia tahu di mana saudara tinggal, dia tahu uang saudara berapa, dia tahu kemampuan saudara berapa, dia paling tahu semuanya. Lebih daripada diri saudara sendiri. Lebih daripada orang tuamu, daripada sahabatmu, dia paling tahu. Dan dia mau saudara menerima warisanmu. Oke, singkat kata. Jadi waktu Tuhan bilang Rema, dia sama sekali tidak menyinggung mengenai pasangan hidup. Dia nggak bilang, nanti ya kamu gini. Dia sama sekali tidak ngomong itu loh. Dia cuma bilang Rema, oke. Kenapa? Dia begitu juga sama Abraham. Dia cuma bilang, Abraham kamu keluar. Ya kan, keluar dari sanak saudaramu. Karena mereka menyembah berhala. Abraham, Tuhan hanya ngomong itu. Kenapa kadang-kadang Tuhan tidak kasih semua? Karena kita hanya bisa terima dengan iman. Iman tuh ada unsur trust, percaya, bersandar, bergantung. Iman itu ada unsur itu. Jadi kenapa dia cuma itu? Karena dia mau, saya percaya sama dia. Saya percaya sama rencana dia. Ya kan? Dan dia tahu kelemahan saya, ya kan? Jadi karena saya tidak tahu seperti sekarang, iblis sempat mau cobain saya. Tuhan sudah ngomong gitu, bayangin Tuhan sudah ngomong gitu, sudah ada uang waktu itu 10.000 US, ya kan? Visa udah keluar, tinggal tunggu berangkat. Tiba-tiba sekali waktu saya dikasih imajinasi bahwa saya akan kesepian. Kamu nggak ada teman di situ, saya lagi duduk kesepian. Saya sempat gelis, khawatir loh. Langsung Tuhan tegur. Tuhan tegur tuh baik-baik. Dia bilang gini, kalau kamu tidak percaya, kamu tidak akan pernah bisa diteguhkan. Wah, waktu dia ngomong itu saya kayak orang sadar. Langsung Tuhan, ampunin saya. Langsung udah, saya nggak biarkan ada keraguan ya. Oke, ini saya bicara mengenai warisan supaya saudara tahu. Tuhan tahu kelemahan saudara, Tuhan tahu situasimu, percaya. Jadi oke, kita ke Amerika sekarang misalnya. kita ke Amerika, oke? Waktu itu saya ke Amerika. Nah inilah ya, saya di Amerika, karena saya tidak bisa nyetir. Nah, jadi saya juga mau sarankan sama saudara, kita bukan orang dunia. Kita nggak harus kita pandai semua dalam segala hal. Walaupun kita bisa, saudara. Kita sebagai anak Allah, kita bisa yang terbaik loh. Tapi kita nggak perlu, kita hanya hidup dipimpin sama dia aja. Contohnya begini, dalam warisan kita itu sudah ada hikmat dia, tuntunan Roh Kudus. Jadi selama saya di Jepang kan saya naik kereta. Ya kan, terus sebelum saya berangkat ada teman saya berusaha ngajarin saya nyetir mobil. Tapi somehow itu waktunya udah mepet karena dia juga rumahnya jauh. Dia nggak terlalu bisa ngajar saya sekedarnya aja belajar. Jadi waktu saya ke Amerika, saya tidak punya rebawe, saya juga nggak terlalu bisa nyetir. Jadi, haleluya. Kenapa tidak ada kasih karunia untuk saya nyetir mobil, saudara? Saudara tahu nggak kenapa? Padahal saya orangnya tidak bodoh ya. Saudara juga pasti kan tidak bodoh. Saudara apa susahnya sih nyetir mobil? Tapi nggak ada kasih karunia Tuhan. Jadi begini saudara, kalau ada dalam hidup saudara, saudara mau melakukan sesuatu, terus seperti kayaknya nggak bisa ngalir, kok kayaknya mentok lagi, coba berhenti dulu aja, berdoa aja, bawa dalam doa. Karena Tuhan itu yang paling tahu diri kita lebih daripada siapapun. Makanya kita nggak bisa berusaha mengerti, itu dikatakan di Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, perbarui pikiranmu, jangan seperti orang dunia, supaya kamu tahu apa nih kehendak Allah yang baik, berkenan dan yang sempurna. Kenapa? Karena kehendak Allah itu tidak selalu bisa kita ngerti saat itu. Ya kan? Oke, balik lagi kita ke di sekolah Alkitab. Oke? Jadi sekolah Alkitab itu kan harus sewa rumah karena saya nggak bisa nyetir. Ya kan, saya paling sedikit cari yang paling deket deh dari sekolah. Tapi karena di kota itu dia nggak kota kecil ya, jadi
Amerika tuh luas, saudara ya. Amerika luas sekali, jadi sedekat-dekatnya itu 1 kilometer lebih, mungkin 1,5 kilometer atau 2 km, itu udah yang paling dekat gitu. Jadi, oke, jadi karena itu, nah kemudian saya mau sewa di saya cari sebentar, saya cari yang paling dekat. Sekali waktu kan saya lihat kamar, saya mau lihat kamar, saya ngecek kamar. Nah, saya ngecek kamar ini udah yang paling deket dan saya suka sekali kamar itu. Wah, besar, luas, lantai 2, private ya. Orangnya kerja, suaminya lumpuh, jadi sendiri, pokoknya besar, luas, saya suka sekali. Tapi waktu saya lihat itu, di hati saya bilang ini bukan untuk kamu. Oh, oke. Jadi saya bisa tahu, ini bukan untuk kamu. Padahal saya suka secara ini. Nah, ini kan, kalau kita warisan kita tuh hanya bisa diterima oleh iman, bukan perasaan loh. Itu sebabnya waktu kita percaya, kita akan jadi peka. Waktu kita percaya, kita dikasihin, kita diampunin, akan ada kepekaan. Ya kan? Tapi itu sebabnya kalau ada kegelisahan, kekhawatiran, serahin aja ke dia. Itu yang bikin kita susah dengar Tuhan. Karena Allah itu ingin, dia sudah siapkan semua. Jadi kita harus yakinkan diri kita sendiri bahwa saya nggak perlu gelisah, saya nggak perlu khawatir, nggak. Tuhan, Engkau tuntun saya. Jadi saya tahu, bukan untuk saya, udahlah, nggak apa-apa. Gitu loh. Ya udah, terus saya cari yang lain. Nah kemudian karena saya dalam kita berdoa juga, kalau kita mau percaya, kita sudah lebih lagi percaya, Tuhan udah siapkan, kita lebih tenang. Kita berdoa pun dipimpin sama dia. Jadi saya berdoa gini, Tuhan, aku mau jadi berkat. Ya kan? Nah, yang bikin saya berdoa gitu apa? Siapa? Roh Kudus. Ya kan? Roh Kudus. Jadi saya bilang, Tuhan, aku mau jadi berkat. Jadi dari situ Tuhan pimpin ke, saya lihat kan daftar sewa-sewa kamar gitu kan. Saya lihat ada satu orang ibu, dia janda, ya kan? Dia lagi sewain, dia lagi mau sewain bla bla bla. Saya ketemu dia, terus wah, kamarnya belum siap karena dia punya banyak kucing. Jadi nanti ya 1 bulan lagi deh, saya beresin ini kucing-kucing. Banyak sekali di dapurnya di. Kadang-kadang kalau saya mau ke lamar ya saudara, dia jualan kucing, saya harus tahan napas karena bau sekali, karena rumahnya kan tertutup pakai karpet. Anyway, tapi rumahnya bagus, kamarnya bagus, tapi agak jauh. Terus dia bilang 1 bulan kamu harus nunggu. Ini semua sudah Allah rancangkan. Dengar baik-baik. Saudara tidak perlu reka-reka. Kalau kita mau mengalami warisan dia, itu sangat-sangat tidak susah. Itu sangat sederhana. Bahkan kita perlu mau jadi seperti anak kecil. Bukan berarti kita bodoh, tapi kita lebih ikut hati kita daripada pikiran kita dulu. Ya kan? Lebih kita dengar hati kita. Ya kan? Jadi waktu itu oke. Jadi karena dia bilang, belum siap ya, dia bilang belum siap. Jadi nanti 1 bulan lagi. Nah, saya ingat kamar itu tuh. Karena waktu kamar yang saya suka itu yang katanya bukan untuk saya ingat dia ada kamar tamu ekstra. Kamarnya juga bagus. Jadi kamar yang saya suka di lantai 2, tapi Tuhan bilang itu bukan untuk saya. Tapi ada 1 kamar ekstra di bawah. Ya kan, itu kamar tamu dia biasanya tidak disewakan. Karena saya cuma perlu 1 bulan. Saya ngomong ini untuk menjelaskan kepada saudara bahwa ini cara Tuhan pimpin kita. Dia tahu kelemahan kita loh saudara. Izinkan dia memimpin hidup kita ya. Jadi kemudian ya udah, saya sewa kamar ini deh 1 bulan. 1 bulan aja supaya saya pindah. Ya kan? Terus apa yang terjadi? Saya tuh waktu itu tidak gelisah. Nah ini kan. Karena saya tahu saya lagi ikutin dia. Saudara belajar. Yesus kan sudah bilang, kalau kamu ada beban, ada kekhawatiran, kasih ke aku ya. Amin saudara. Minta tolong Roh Kudus ini gak mau saya gini. Serahkan, bantu saya Roh Kudus, dan serahkan. Mulut saudara bilang, ini saya ada kekhawatiran ini, kalau perlu saudara tulis di kertas, saya ada kekhawatiran ini Tuhan, saya serahkan ke Engkau. Saudara masukin di amplop. Dulu saya begitu, saya tulis ini milik Yesus. Karena pikiran itu mau balik-balik terus. Saya waktu itu tidak khawatir, saya nggak khawatir gimana mau sekolah, kan nggak mungkin jalan kaki. Tapi saya nggak khawatir loh.
Saya cuman mengalir aja, ya cari kamar ya cari kamar. Nah waktu itu saya ada temen ya yang suka antar-antar saya ya. Jadi waktu itu, jadi akhirnya saya sewa di kamar bawah. Nah, saudara tahu nggak siapa yang sewa kamar atas? Pastor Edwin. Dia yang sewa kamar atas. Rupanya kamar itu buat dia. Mana saya tahu kan? Ya kan? Jadi kemudian saya sewa di bawah, dia sewa di atas. Gitu kan? Saya sewa itu cuma buat 1 bulan. Terus yang punya rumah bilang gini sama Pastor Edwin. Waktu itu kan dia belum, kita belum kenal, belum apa. Dia bilang, ini ada orang Asia, dia nggak bisa nyetir. Katanya, boleh tolong dia nggak? Jadi Tuhan yang gerakan ini yang punya rumah. Ya kan? Jadi haleluya, segala sesuatu yang saudara perlu untuk saudara mengalami yang terbaik. Kerinduan hati saudara. Saudara mau punya kerinduan apa? Allah sudah sediakan. Dia sudah ada strategi. Dia tahu kelemahan saudara, kelebihan saudara. Percaya dan terus menerus izinkan firman-Nya lebih lagi banyak dalam diri saudara. Karena firman-Nya adalah pelita. Firman kasih karunia-Nya akan membangun saudara. Nah sebentar saya kasih ayatnya. Ini saya lagi jelaskan bagaimana cara Tuhan bekerja. Ya kan? Haleluya. Jadi waktu itu kemudian oke, sudah. Ya kan? Dia antar-antar saya gitu kan. Jadi saya perhatikan dia, saya sempat waktu itu, saya pernah cerita kesaksian dulu ya. Saya sempat waktu itu pernah stres. Kenapa? Karena saya biasanya di Jepang tuh mau kemana-mana cepat. Naik kereta setiap 2 menit ada. Saya nggak usah minta-minta tolong orang. Sekarang waktu itu saya di Amerika, saya bilang, gimana sih nih? Saya harus minta tolong orang. Saya nggak suka. Tapi Tuhan sudah punya rencana. Kenapa? Ya kan akhirnya saya pindah ke kos itu. Ya kan? Ke kos yang agak jauh itu. Ya kan? Kemudian dari situ pindah lagi ke tempatnya yang jauh lagi gitu ya. Tapi kenapa? Selama itu saya jadi berteman dengan Pastor Edwin. Saya jadi berteman sama dia. Dan karena saya biasa sama anak-anak muda di Tokyo, jadi saya nggak canggung sama dia. Karena dia suka ngobrol firman, jadi nyambung. Kita ngobrolin firman, kita asyik gitu loh. Kalau bikin PR sama-sama, saya nggak ada pikiran apa-apa. Kenapa Tuhan tidak kasih saya nyetir? Padahal saya bisa kalau saya mau. Tapi seperti tidak bisa lancar. Karena dia tahu kelemahan saya. Ya kan, saya ada sifat tuh independen. Saya suka sendiri. Saya nggak suka bergantung sama orang. Ya memang kita nggak usah bergantung sama orang. Maksudnya suka sendiri gitu. Jadi Tuhan tahu kelemahan saya. Itu sebabnya dia tidak izinkan saya setir mobil. Karena kalau saya setir sendiri, saya nggak mau bergaul sama Pastor Edwin. Saya cari yang lain. Jadi semua itu Tuhan sudah tahu kelemahan kita. Dia tahu keadaan kita, dia tahu umur kita, kekurangan kita. Kita tuh hanya percaya aja. Dia Bapak kita. Kalau saya aja pengen anak saya bahagia, saya berdiri untuk mereka, pasangan hidup terbaik. Apalagi Bapak di surga. Ya bukan hanya itu aja, mungkin keberhasilan bisnis, rumah tangga, anak saudara mungkin punya masalah, saya nggak tahu. Tapi Allah Bapa kita tahu itu semua. Dan dia mau saudara mengalami yang terbaik. Ya, saya bacakan di sini. Tadi saya sudah kasih contohnya. Contohnya ya, bagaimana Allah akhirnya singkat katakan, kemudian kita bergaul, dan gini juga selama bergaul itu Allah membutakan mata saya. Saya nggak bisa lihat dia sebagai orang yang suka sama saya. Saya anggap dia biasa aja. Iya kan? Kenapa saya dibutain matanya? Karena kalau tidak, saya mungkin nggak mau. Karena bedanya terlalu jauh ya. Latar belakang saya biasa hidup di kota besar, dia di kota kecil, ya kan? Perbedaan budaya, perbedaan umur dan sebagainya, saudara. Kalau secara manusia saya udah tahu dulu, mungkin saya nggak berani gitu loh. Tuhan Allah tahu semuanya yang diperlukan agar rencana terbaiknya jadi sudah ada. Itulah kasih karunia, itulah warisan kita. Itu hanya bisa diterima dengan iman. Dan ingat saudara, saya tuh nggak nangis-nangis. Tuhan, saya klaim saya gini. Tidak, nggak perlu. Kita bukan budak. Dia sudah siapkan semuanya.
tempat saudara harusnya tinggal di mana, saudara harusnya bisnis apa, saudara harusnya pasangan hidup yang terbaik ya. Tuhan kasih pilihan, ya kan? Tapi semua itu sudah ada. Amin, saudara. Nah, sekarang kita ke firman-Nya. Thank you Lord Jesus, ya. Jadi itu kenapa saya akan singgung ini dulu, ya kan? Karena warisan kita itu bukan berdasarkan kelayakan kita, itu adalah anugerah. Nah, iblis berusaha membelokkan kita, ya kan, supaya warisan kita kalau bisa jangan jadi. Dengan apa? Dengan kita terus-menerus berfokus sama perbuatan kita atau perbuatan orang. Seperti anak sulung itu, yang punya masalah terima dari bapaknya. Dia nggak happy, dia nggak ada belas kasihan, dia nggak peduli adik bungsunya pulang apa enggak. Dia lebih memikirkan dirinya. Kenapa begitu? Karena dia terlalu berfokus mau dibenarkan, mau terima dari bapaknya berdasarkan kelayakan dia. Sedangkan warisan saudara dan saya adalah anugerah. Janji-janjinya adalah warisan anugerah. Itu hanya bisa diterima dengan iman. Dan kalau iblis berusaha membelokkan itu, bukan berdasarkan jati diri kita, bukan berdasarkan pemberian, tapi kelayakan kita, disitulah akan ada perbuatan daging. Akan ada perbuatan daging. Ya kan, jadi ada persaingan, kekecewaan, kepahitan, ya kan, sakit hati dan sebagainya. Kenapa? Seolah-olah itu bukan warisan kita. Ya kan, terus kita dibikin harus mohon-mohon, sungguh-sungguh baru Tuhan kasih. Itu bukan begitu, saudara. Kabar baik, Yesus sudah, haleluya, menebus saudara, ya kan, dari kutuk hukum Taurat, dan dia sudah jadi dosa. Kita baca dulu ayatnya ya, sebelum kita ke Ibrani 4, supaya saudara tahu bahwa Allah mengerti kelemahan-kelebihan saudara. Dia tahu bagaimana atur supaya janjinya digenapin. Dia tahu. Saudara hanya perlu percaya aja. Saya bacakan di sini dari Roma 3 dulu ya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Karena dikatakan gini, kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah dan kita sudah, Roma 3, haleluya. Kita saya bacakan ya dengan singkat aja dari ayat 23 ya. Dari ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu dulu kita. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus itu kita sudah dibenarkan dengan cuma-cuma. Bukan berarti murah ya. Mahal sekali harga yang sudah dibayar. Karena dibayar dengan Yesus. Walaupun cuma-cuma, itu sebagai hadiah. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Ya kan? Singkat kata, dia sudah membiarkan dosa-dosa terjadi dahulu, ya kan, untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Saya percaya kepada Yesus. Percaya apa? Percaya bahwa saudara dibenarkan karena Yesus, itu maksudnya. Saudara percaya Yesus apa? Saudara percaya bahwa kita dibenarkan oleh karena Yesus. Biar ini berakar dalam diri saudara. Karena yang sering iblis akan serang itu jati diri saudara, kelayakan saudara. Dia selalu mau menyeret saudara kepada kelayakan saudara sendiri. Makanya dalam pelayanan pun banyak persaingan yang harusnya tidak perlu. Kenapa? Kok pelayanan ada persaingan? Ya kan, kok pelayanan jadi kayaknya tidak seperti seharusnya. Harus ada banyak damai, sukacita, saling memperhatikan, saling mendukung. Kok tidak? Malah bersaing. Ya kan? Malah sakit hati. Ya kan? Malah begini dan gitu. Kenapa? Karena mau dibenarkan. Mungkin mulanya dulu enggak, tapi kemudian geser. Ya, tapi enggak. Kita harus teguhkan diri kita bahwa saya dibenarkan karena Yesus. Amin. Jadi demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Kalau kita mau bermegah, ya kan? Tidak ada. Jadi nggak ada yang kita bisa megahkan dalam hidup kita. Waduh, kita nggak bisa bermegah. Tidak perlu. Tidak ada yang bisa dimegahkan. Tapi Allah sudah memberi saudara kehormatan. Allah sudah memakaikan Kristus. Allah sudah mendudukkan saudara bersama Kristus di tempat-tempat tinggi di surga. Allah yang memberi saudara promosi.
Allah yang meninggikan saudara. Kalau kita terus-menerus mau rendahkan diri kita mau terus bergantung sama Dia, mau izinkan firman-Nya menjadi patokan sebagai yang tertinggi, otoritas tertinggi dalam hidup kita, menjadi pegangan kita. Amin, Dia meninggikan kita. Kita nggak bisa bermegah dalam apapun. Puji Tuhan kalau kita orangnya murah hati, suka membantu orang, suka berkorban, bertekun, itu semua bagus. Tapi tetap nggak bisa kita bermegah. Karena itu semua kita bisa lakukan karena Dia. Kita bisa berdoa, doanya dijawab luar biasa. Yang hebat bukan yang berdoa loh. Karena berdoa tuh cuman percaya sama Dia. Yang susah tuh Yesus. Yang hebat tuh yang jawab doa. Amin, saudara. Makanya kalau orang minta doa, saya suka bilang, nggak usah kasih detail-detail masalahnya. Karena kan Tuhan yang jawab doa sudah tahu. Saya bilang, kenapa kasih saya detailnya, kan bukan saya yang jawab doa. Kasih secara yang penting aja. Supaya kita bisa mengacu kepada firman-Nya, yang tahu semuanya tuh Tuhan. Dia sudah tahu. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Ya, jadi nggak bisa bermegah. Ya kan, kalau kita bisa melayani, puji Tuhan, itu luar biasa. Kita nggak bisa bermegah. Berdasarkan apa dikatakan di sini? Di ayat berapa nih? 27. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Ya kan, kita nggak pernah bisa bermegah berdasarkan perbuatan kita di hadapan Allah. Ya kan? Melainkan berdasarkan iman. Amin, saudara. Saudara dan saya jangan pernah tidak bisa bermegah karena perbuatan kita di hadapan Allah. Kita hanya bisa bermegah bukan berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan iman. Saudara bisa bermegah dalam Tuhan. Saya percaya bahwa karena Engkau, saya tidak akan dipermalukan. Saya percaya, terima kasih Bapak untuk masa depan anak-anakku, untuk masa depanku, terima kasih untuk kesembuhan atau apapun yang sekarang saudara perlu. Saudara bisa bermegah karena Engkau mengasihi aku tidak akan dipermalukan. Aku mungkin pernah mengalami yang gak enak, tapi aku bersyukur karena Engkau semuanya dipulihkan. Saudara bisa bermegah dengan iman, dalam iman. Amin, saudara. Dan itu oke. Dan kalau ada orang yang tidak mengerti, menganggap saudara sombong, doain aja. Karena kalau kita bermegah dalam iman, itu yang harusnya. Karena dikatakan di sini, berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Karena saudara dan saya yakin kita dibenarkan karena iman. Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Bukan karena saudara rajin melakukan 10 perintah Allah. Ya saya nggak seperti dia tuh. Dia tuh suka bohong. Kalau saya tuh nggak suka bohong. Puji Tuhan kalau saudara nggak suka bohong. Karena kalau saudara nggak suka bohong, baik buat saudara. Tapi nggak bisa bermegah karena di hadapan Allah. Allah tidak bela saudara karena saudara tidak suka bohong. Allah tidak bela saudara karena saudara benar loh. Ya kan? Itu perbuatan benar, itu baik buat kita melakukan yang benar untuk kita manusia. Tapi di hadapan Allah, itu dia nggak akan bela saudara. Karena saudara mungkin nggak suka bohong seperti si Anu. Enggak, dia tidak bisa. Itu kebenaran karena hukum Taurat. Ya kalau orang itu suka bohong, ya orang itu akan susah nanti. Orang nggak mau percaya dia. Susah sendiri kan? Amin. Jadi haleluya, makanya kita bilang jangan suka banding-bandingin upah terus ngukur-ngukur pakai ukuran sendiri. Karena itu tidak bijaksana. Karena di hadapan Allah kita tidak pernah, ini dekat bahwa manusia dibenarkan karena apa? Iman. Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Bukan karena saudara melakukan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu apa? 10 perintah Allah. Ya kan, kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, nggak boleh ada Allah lain. Terus kasihlah manusia sesamamu seperti, terus nggak boleh bohong, nggak boleh bersaksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu. Terus nggak boleh apalagi, pokoknya ada itu 10 perintah. Ya kan? Nah ini kadang-kadang orang tidak mengerti. Tapi hukum Taurat itu
untuk orang berdosa, bukan untuk kita. Dulu kita begitu sebelum sebelum kita terima Tuhan. Karena Alkitab bilang hukum Taurat itu untuk orang berdosa. Sekarang ini segala nasihat, ya kan, firman Tuhan diberikan untuk kasih instruksi dalam kebenaran. Sebagai orang benar ada instruksi. Sebagai orang benar ada dibilangin, ya kan, kita jangan lagi suka bohong antara sesama anak Tuhan. Jangan suka pura-pura, kasih itu jangan pura-pura ya. Jangan suka saling membohongin, ya kan, menghindar-hindar. Enggak, nah itu ada nasihat supaya manusia Allah, Alkitab bilang di Timotius, instruksi di dalam anugerah kebenaran. Kenapa? Bukan supaya kita dibenarkan, karena kita sudah orang benar. Karena kita sudah orang benar, kita punya kemampuan untuk bisa jujur satu sama lain dengan hikmat, ya. Untuk kita, haleluya, melakukan apa yang benar bukan untuk dibenarkan, tapi karena itu siapa kita. Kita bisa hidup kudus, ya kan? Ya, kudus itu bukan hanya nggak nonton yang jorok-jorok, film yang, bukan hanya itu aja, nggak ngomong yang jelek, bukan. Kudus dalam kita dipisahkan dari segala sesuatu yang bukan berdasarkan iman. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Jadi kalau kita giat tapi tidak berdasarkan iman, itu nggak kudus loh. Itu nggak kudus. Kalau cuma ikut motion, kebiasaan, ya kan, tapi bukan karena iman, karena pengen dibenarkan. Waduh, kalau saya nggak ke gereja nih, jangan sampai nanti Tuhan kuti saya. Tuhan apa? Apa tuh kuti? Disentik. Nah itu mau dibenarkan karena hukum Taurat itu. Enggak, kalau kita tahu kita dikasihin, kita jadi mau giat. Karena kasih Allah, kita tahu kita dikasihin, kita diterima. Allah selalu mengasihi kita, selalu Dia cari jalan tiap hari. Kasih setianya selalu baru setiap hari. Amin, Dia mau kita terus meningkat. Makanya kita, haleluya, ditebus. Ya kan, bukan hanya dari dosa asal, tapi juga dari hukum Taurat, dari kutuk hukum Taurat, dari kutuknya Adam. Dia nggak mau kita berpeluh, dia nggak mau kita hidup pas-pasan, kita ketakutan, terus hutang, ya kan? Dia nggak mau kita dipermalukan loh. Amin, saudara. Haleluya. Jadi karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Thank you Lord Jesus. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar, Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain, termasuk saudara dan saya. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Loh, maksudnya apa Ibu Monica? Tadi dibilangin tidak dibenarkan karena hukum Taurat. Kok dikatakan meneguhkan? Karena begini contohnya saudara ya. Kan hanya Yesus yang menerima, yang menggenapi hukum Taurat. Itu Roma 10 ayat 4. Ya kan, Christ is the end. Dan Dia mengenapi hukum Taurat supaya anugerah kebenaran diperoleh untuk kita. Ya kan, kita bisa dapat kebenaran Allah. Sehingga waktu kita terima Yesus, kita meneguhkan hukum Taurat. Yaitu apa? Itu sudah digenapi, kita katakan ya, itu digenapi di dalam kita. Sehingga sekarang hukum Taurat itu kita nggak usah disuruh dari luar, dari kita sendiri mau melakukan yang benar. Kita bukan hanya tidak bohong, malahan kita mau berbicara yang mengasihin. Kita mau membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita bukan hanya tidak mencuri. Ya kan, kita bukan hanya tidak mencuri, tapi kita mau memberi. Nah itu kan lebih daripada hukum Taurat. Kasih Allah itu lebih besar dari hukum Taurat. Terus contohnya begini, kalau ada orang yang perampok, saudara. Orang itu perampok yang kejam sekali kan. Terus misalnya kita sembunyikan, atau jangan kita lah ya, atau ada orang yang sembunyikan perampok ini di rumahnya. Ya kan, dia sembunyikan supaya nggak ditangkap. Berarti kan orang itu setuju. Orang itu meneguhkan bahwa perbuatan orang itu dia setuju kan. Itu secara negatif. Nah kenapa dikatakan kita meneguhkan hukum Taurat? Karena hukum Taurat itu tidak bisa persyaratan untuk dibenarkan Allah. Ini sangat penting.
Karena supaya iblis akan serang saudara bahwa saudara tidak layak dari perbuatan saudara. Itu yang setiap hari dia akan serang loh. Itu sebabnya izinkan ayat-ayat ini saudara baca lagi, lebih lagi berakar, supaya saudara tidak diserang dengan rasa tidak layak. Padahal itu warisan saudara dan sudah jadi milik saudara. Itu hak saudara loh. Kita nggak ditentukan untuk hidup biasa-biasa aja loh saudara. Hidup yang biasa aja itu berat, membosankan. Tapi hidup sama dia tidak. Jadi orang itu dengan dia menerima perampok itu di rumahnya, orang itu meneguhkan perbuatan orang itu bahwa dia setuju. Itu secara negatif. Wah, kenapa dikatakan kita meneguhkan hukum Taurat? Waktu kita terima Yesus, karena Yesus mengenapi hukum Taurat buat kita. Waktu kita terima dia, kita mengaminin hukum Taurat. Amin. Dan itu sudah digenapi, kita setuju. Makanya kita terima upahnya. Kalau orang sembunyikan ini perampok, dia akan terima akibatnya apa? Kalau ketahuan orang itu di penjara, orang ini yang sembunyikan juga di penjara loh. Amin, saudara. Tapi kita secara positif, ya kan? Kenapa kita meneguhkan hukum Taurat? Karena hukum Taurat itu persyaratan Allah yang tidak mungkin dibatalkan. Allah itu 100% kudus, benar, dia nggak mungkin berubah. Jadi waktu kita terima Yesus, kita mengakuin bahwa memang hukum Taurat itu benar, Bapak. Engkau hukum Taurat itu benar, kudus, tidak ada yang salahnya. Terima kasih bahwa engkau benar, tapi saya nggak sanggup. Kita nggak sanggup. Itu sebabnya saya terima Yesus yang sudah mengenapi hukum Taurat untuk saya. Nah, di saat itulah Kristus dipakaikan ke kita. Kita sudah selamanya dilayakan, sudah dilayakan. Itu Kolose 1 ayat 12. Kita sudah dilayakan untuk mengambil bagian dalam warisan kita. Saudara ingat itu, saudara pakai itu. Saya dilayakan. Sekarang saudara kerinduannya apa? Kebutuhannya apa? Lihat firman-Nya. Karena saudara sudah dilayakan. Ya kan, dengan saudara percaya saudara dilayakan. Saudara akan ada kepekaan. Saudara akan ada kepekaan. Karena waktu hati kita damai, kita tahu kita diampunin, kita diterima karena Yesus, dan kita terus hari lepas hari kita pakai itu Kristus. Kita ingatkan diri kita, ada satu damai, ada satu keteguhan. Saudara nggak lagi terlalu berfokus sama kekurangan saudara, kelebihan saudara kepada orang, tapi saudara ada damai sehingga saudara bisa ikutin hati saudara. Saudara bisa lebih mengalir. Amin, itu yang dikatakan di Keluaran 25 ayat 22. Ya kan, di atas tutup pendamaian Allah bilang, aku ketemu engkau dan aku kasih instruksi. Ya, kadang orang mau dengar dari Tuhan langsung kalau punya masalah, tapi tanpa lewat kebenarannya Yesus. Makanya jadi bingung, ini Tuhan ngomong apa ya? Dengar dia ngomong apa ya? Kok jadi bingung? Karena ada banyak suara. Ya kan, tidak tahu, tapi apa yang menolong? Saudara teguhkan diri saudara akan posisi saudara. Karena tutup pendamaian, Yesus tutup pendamaian kita. Yesus adalah, ya kan, kenapa Yesus di tengah? Antara kita dengan Allah ada Yesus. Antara kita dengan sesama dia di tengah. Karena Tuhan bilang di atas tutup pendamaian, waktu kita mengakui jati diri kita, bagaimana kita sudah diampuni. Kita dibenarkan bukan berdasar perbuatan saya, tapi karena darahnya. Saya dibenarkan dengan cuma-cuma. Saya memiliki damai sejahtera dengan Allah oleh iman. Waktu kita mengakui ini, saya adalah orang benar karena Yesus. Waktu kita percaya lagi posisi kita di dalam Kristus, kita bisa lebih gampang mendengar instruksinya dia. Amin, saudara. Itu yang dikatakan setelah aku akan ketemu engkau. Jadi kita bisa dengar dari dia, dan dia bilang apa? Aku kasih kamu instruksi. Jadi kita dikasih instruksi. Amin, saudara. Haleluya. Jadi percaya kasih dia yang sempurna. Kasih yang sempurna bukan hanya Allah mengasihi kita loh. Inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi dia, tapi dia yang mengasihi kita dan menyerahkan putranya bagi pendamaian dosa kita. Kita nggak bisa mau mengalami yang terbaik kalau kita terus-menerus ada ketakutan. Karena kemudian suara-suara yang lain itu kita jadi bingung. Ini Tuhan pimpin saya bagaimana ya? Ya Tuhan, nanti kalau sampai saya gini gimana ya? Nah itu ketakutan. Kenapa? Karena belum benar-benar diteguhkan bahwa kita tuh benar-benar sudah diampuni, sudah dilayakan karena Yesus. Itu harus kita lebih sering dengar. Kita sudah berdoa supaya lebih sering diajarkan di gereja. Karena kita bukan hanya diampuni loh. Kita sudah dilayakan, saudara. Nah, sekarang sebelum kita tutup, saya mau ke Ibrani 4 ya. Ini penting sekali. Ibrani 4 ya, saya ke Ibrani 4. Karena Allah mengerti.
Ya kan? Kenapa kalau orang tuh, Hebrew, tunggu ya. Kalau orang, ada kepahitan, ya kan? Kenapa kadang-kadang kesembuhan atau hal yang lain itu nggak bisa ngalir, Saudara. Dan iblis, memanipulasi dengan mengatakan, "Itu semua karena kamu sih begini, kamu sih begitu, makanya Allah tidak kasih." Itu bohongnya iblis. Karena tidak tahu bahwa berkat Allah, janji Allah itu warisan. Sehingga iblis manipulasi. Padahal warisan itu sudah milik saudara. Ya kan? Jadi kalau orang itu nggak sembuh, iblis akan bohongin. Iblis tuh dia penipu loh. Dia hanya bisa dilawan dengan kebenaran, Saudara. Dia akan bilang, "Oh, Allah belum mau sembuhkan nih." Karena kan firman-Nya bilang, "Kalau kamu tidak mengampuni, Allah tidak mengampuni kamu." Wah, itu dia, itu perjanjian lama sebelum Yesus bangkit. Mereka dulu Tuhan Yesus bicara kepada sebagian sama orang Yahudi yang di bawah hukum Taurat. Kita tidak di bawah hukum Taurat. Sekarang dikatakan di Efesus pasal 4 ayat 32, sekarang kamu ngampunin ya, sebagaimana Allah di dalam Kristus sudah mengampunin kamu. Karena Yesus sudah bangkit, dosa kita sudah beres. Sekarang kita tidak mengampuni supaya Allah mengampuni kita. Kita tidak begini-gini supaya Allah melayakan kita. Itu sudah selesai. Karena Yesus sudah bangkit bagi pembenaran kita. Kita sudah dilayakan selama-lamanya. Biar ini lebih lagi banyak di dalam diri kita, sehingga semakin banyak, kalau kita menerima banyak, kita terima, kita mau percaya, kita tekunin, kita belajar, kita catat, kita perbarui pikiran kita. Alkitab bilang yang menerima banyak, ya kan, yang dengar banyak, mau terima firman-Nya, akan berkuasa dan memerintah loh. Sehingga dosa tidak lagi berkuasa merintah, ya kan, segala kekurangan, ya kan, perselisihan, ya kan, apapun yang lain tidak lagi berkuasa dan memerintah dalam hidup kita. Tapi kita jadi kepala, kita berfungsi sebagai kepala. Amin, Saudara. Thank you Lord Jesus. Jadi dikatakan di Ibrani, kenapa saya ke Ibrani dulu sebelum kita ke Ibrani pasal 6? Karena banyak saya akan berhenti bicara itu. Saya percaya sekarang Tuhan lagi pulihkan gereja Tuhan, supaya anak Tuhan kita lebih lagi mengerti bagaimana beroperasi di dalam kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu kita bukan hanya bertahan hidup, Saudara. Itu adalah sistem dunia yang sudah jatuh, hanya bertahan hidup. Yang penting saya ada pemasukan. Yang penting saya nanti kalau udah tua ada pensiun. Yang penting jadi cuman bertahan aja.